orang Maluku Utara, kenapa mereka nggak pasarkan sendiri ya? Karena pangsa pasarnya besar di Manado. Saya mikirnya malah orang di Manado yang produksi juga. Kalau Manado, Sulawesi Utara kan terbatas. Paling dia daerah Likupang. Untuk memenuhi kebutuhan Manado nggak sanggup. Kalau yang di Gorontalo dia ngambilnya dari Manado juga. Ada dari Sulawesi Tengah juga. Ya, alhamdulillah setiap 3 bulan saya kirim 1 kontainer 20 feet. Kirim kemana Pak? Ke seluruh Indonesia. Yang sering kita kan ke Austria. Oke, ke Austria ngirim Ya. ikan roa. Ke Jerman juga kan baku dekat, istilahnya dekat. Oke. Nama produknya apa? Kalau untuk di Shopee dengan Tokopedia, TikTok itu agen ikan roa Jakarta dengan Bebeng Store. Bebeng Store. Ya, Bebeng Store. Ya, kembali kita ke agama juga. Pintu rezeki itu kan banyaknya dari berdagang. Tinggal kita bagaimana. Pernah lagi serame-ramenya, pernah saya menghasilkan sampai 30 juta satu hari. Gila ya. Selamat datang di Unpodcast, bicara bebas tanpa batas, dari cerita pengalaman hari-hari sampai ide-ide liar yang nggak kepikiran. Semua kita bahas di sini. Mari kita mulai obrolannya. Selamat datang, Pak Taufik. Ya, selamat datang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Pak Taufik ini, Pak Taufik nama lengkapnya Pak Taufik? Saya Muhammad Taufik Alamsyah sih. Oh, Muhammad Taufik Alamsyah. Asal dari? Kalau dibilang asal itu ibu saya orang Betawi. Oh, oke. Bapak saya orang Bima, Nusa Tenggara Barat. Tapi memang lahir di Jakarta. Jakarta, ya. Oh. Istri saya memang Gorontalo. Perlu diketahui beliau ini adalah seorang pengusaha kecil-kecilan. Jadi ini saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar tentang pengalaman hidup, ya kan? Bisa diceritakan kenapa bisa terdampar di komunitas orang Gorontalo? Kalau cerita ini sih mungkin panjang sekali ya. Panjang sekali ya. Sampai berjam-jam mungkin luar biasa. Kalau dituangkan dalam bentuk sinetron berapa episode itu bisa? Ya paling nggak FTV lah gitu. Cuma memang awal saya kenal sama istri saya, wah pokoknya mungkin unik lah. Ada mungkin sebagian orang pasti tahu gimana saya. Jadi awal kenal istri orang Gorontalo, maka ya, komunitas dengan orang Gorontalo tuh lebih intens ya. Nah, kalau untuk usaha ini kebetulan waktu itu kan COVID ya. Nah, terus kita Oke, sebelum kita masuk ke sana, waktu itu pekerjaannya sebagai seorang honorer di Badan Penghubung Provinsi Gorontalo atau udah jadi gimana tuh? Saya masuk di Badan Penghubung itu 2006. Oke. Nah, sudah jadi PNS. Saya terangkat pertama kali di Bone Bolango tahun 2023. 2023. Ya, tugas pertama dulu saya pernah ngalamin di Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, dan itu jauh dari. Dan terus saya pernah juga tugas di Kecamatan Persiapan Kabila Bone. Mungkin bisa dikatakan saya ini pegawai pertama di Kabila Bone. Oh gitu ya. Ya, angkatan pertama kali. Angkatan pertama, dan memang dari Pemda Kabupaten Bone Bolango, saya ditugaskan di situ. Ya, kalau untuk camat dengan sekcamnya waktu itu kan dari guru waktu itu dia direktur. Gitu. Oh jadi sempat ditugaskan di daerah kecil di Provinsi Gorontalo, akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta sekarang punya inovasi baru, jadi seorang pengusaha di luar dari pekerjaan utama kali ya, dari pekerjaan utama. Yang saya boleh tahu usahanya apa tuh? UMKM ya? Ya, kebetulan pertama di usaha ini juga karena untuk ini ya, awal-awalnya kita ambil roa cuma 50 GP atau apa. Oh, dia roa. Roa, ikan roa. Oh, ikan roa. Sagela. Oh ya, kalau orang Gorontalo ngomongnya sagela. Oh, ikan roa. Awalnya kenapa sampai bisa kepikiran untuk usaha itu? Ya, waktu itu gimana ya? Karena COVID. Terus kedua, ya memang harus
kebutuhan hidup lah di Jakarta yang luar biasa. Kita coba inovasi jual roa dan dimulai dari 50 GP. Lama-lama Oke, bisa dijelasin 50 GP apa Pak? 50 GP itu istilahnya jepit lah. Satu GP itu jepit bambu. GP bahasa Gorontalo ya. Isinya itu satu GP 20 ekor. 20 ekor ikan roa. Kita mulai dari itu, jualnya per GP. Nah, 50 GP. Lama-lama permintaan bertambah. Ya alhamdulillah setiap 3 bulan saya kirim satu kontainer 20 feet. Satu kontainer 20 feet? Ya 20 feet. Kirim? Isinya ya sekitar 10.000 GP. Mohon maaf Pak, kalau produksi ikan roa itu kan sepengetahuan saya tuh dari Sulawesi kan? Ya. Bapak bikin usaha itu di Jakarta? Jakarta. Barangnya ambil di Jakarta apa dari Sulawesi? Dari Gorontalo. Oke, dari Gorontalo. Kumpulkan di Gorontalo. Kumpulkan Gorontalo, kirim ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, dari Jakarta dengan 20 feet kontainer itu kirim kemana Pak? Kita jualnya di e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, dan itu ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, kita juga ada permintaan dari luar juga sih. Istilahnya orang-orang Manado, orang Gorontalo yang di luar negeri, kadang yang sering kita kan ke Austria. Oke, ke Austria ngirim ikan roa. Ke Austria, dengan kadang ke Jerman juga kan baku dekat, istilahnya dekat. Oke. Selain itu juga ya untuk sebenarnya yang paling banyak kebutuhan lokal sih. Oh ya, kebutuhan lokal. Nah, intinya yang jadi penasaran bagi saya tuh ini permintaan dari luar negeri, Austria itu orang bule apa orang Indonesia yang ada di sana? Orang Indonesia sih. Rata-rata orang Indonesia yang ada di sana. Kangen mungkin dengan masakan apa istilahnya menu daerah Manado, Gorontalo dia beli lah itu. Oke. Dan itu bisa sampai 20 feet ke luar negeri? Enggak, kalau 20 feet kita 20 feet di ininya. Jakarta aja. Maksudnya diantaranya itu kalau yang ke luar negeri ya paling berapa, dalam sebulan berapa GP gitu. Diantaranya pemasaran, tapi yang banyak itu ya Jabodetabek. Dan dari Gorontalo kirim ke Jakarta itu pakai kontainer juga? Kontainer. Oh, punya gudang di sini untuk? Ada di Jakarta. Tapi memang khusus untuk roa. Yang lain selain itu juga kita sedang kembangin cakalang asap. Cakalang asap ada. Kemasan vakum. Nah itu kalau. Jadi dia sudah divakum kayak seperti ini. Ya, sudah divakum dan dia daya tahannya luar biasa. Tanpa bumbu. Tanpa pengawet, tanpa apa-apa. Oh. Jadi cuma pengawetnya ada asap. Karena asap itu kan pengawet kan, pengawet alami. Nah, cuma kita ada inovasi di vakum. Kenapa? Dari dia lebih awet dan dia lebih higienis. Dari cara buatnya saja dia memang tertutup, tidak macam yang tradisional yang kita lihat kebanyakan ya. Karena kalau di tradisional itu kita dibiarin ini dari ada lalat lah atau apa. Kalau kita memang benar-benar ini efeknya produk itu jadi tahan. Nah, saya ada langganan di Medan, di Pontianak, Samarinda apa itu, saya kirim pakai reguler. Rekor terlama saya ngirim itu 8 hari. Waktu itu ada banjir di Kalimantan Tengah, barang saya tertahan di staging jasa kirim, sampai 8 hari diterima katanya masih bagus. Padahal tanpa bahan pengawet. Pada intinya ikan fufu ikan asap itu dengan ikan roa, orang selain orang Sulawesi atau orang Gorontalo atau orang Manado sudah banyak yang suka ya? Oh ya, kebanyakan pengusaha sambal itu juga di luar orang Gorontalo, Manado. Banyak langganan. Bikin sambal roa juga? Apanya? Bikin sambal roa juga? Enggak. Saya dulu sempat bikin, cuma kayaknya tidak boleh serakah juga, udah saya jual bahannya saja. Jadi jual bahan. Jual bahan saja. Jadi bagi orang-orang yang ingin dapat bahan mentah ikan roa sama ikan asap, di sini nih. Beliau nih yang di Jakarta pemasarannya. Nanti saya akan kasih di bionya dengan nama produknya apa? Kalau untuk di Shopee dengan Tokopedia, TikTok itu agen ikan roa Jakarta
dengan Bebeng Store. Bebeng Store. Ya, Bebeng Store. Itu setiap hari kirim. Apa Setiap hari ya lumayan lah. ada yang beli juga? Kalau lagi rame, pernah lagi rame, serame-ramenya, pernah saya menghasilkan sampai 30 juta satu hari. Gila ya. Kalau lagi sepi, Khusus roa atau dengan cakalang. dengan cakalang? Ya. Oh, kalau kirim dari Gorontalo itu per bulan atau per apa dia? Kalau itu per 3 bulan sih. Dengan Per 3 bulan kirim untuk roa ya. untuk roa, nanti di stok di sini. Ya. Di sini baru kita ini lagi. Ya. Oh, berarti Pak Taufik sudah punya tempatnya untuk Sudah. bisa mengawetkan itu biar nggak Sudah punya. kan biasanya kan kalau roa itu kan dia cepet banget, ada uletnya gitu, ada Ya, memang ada kendalanya. Makanya di situ dia udah menjelang 3 bulan itu pasti agak kita sortir lah yang memang bagus. Ya namanya jualan barang ini, makanya sekarang kita ada metode lain yang sebenarnya sih lebih mahal. Jadi kita pakai ekspedisi. Jadi setiap minggu saya kirim. Tapi kalau untuk itu ada promosinya di, kalau misalnya kegiatan Anjungan Gorontalo taruh promosinya di situ juga? Sementara ini belum kadang ada juga, tapi nggak seintens ini. Kita lebih ke luar ke Shopee dengan Tokopedia, karena memang kalau saya lihat itu lebih bukan lebih banyak, karena kebiasaan ya, kita melihat pasar juga sih, karena COVID-19 ya istilahnya, orang jadi terbiasa males mau pergi kemana-mana, dia cuma main handphone, barang datang, udah begitu saja. Sekarang kan udah lebih canggih gitu lah istilahnya, nggak perlu lagi. Pernah punya pengalaman sedih nggak awal usaha? Justru pengalaman sedih itu, karena pengalaman sedih itu ya mungkin ya kebetulan saya PNS juga ya istilahnya. Waktu itu COVID melanda, dengan kebutuhan hidup ini akhirnya kebetulan memang dulu saya pernah menduduki suatu jabatan, turun lah istilahnya, jadi staf biasa lah. Jadi staf biasa. Tapi itu berkah sebenarnya buat saya, karena itu kita mutar otak nih, ngapain lagi kita ya, kan? Justru memang anugerah buat saya. Ya? Kalau nggak begitu saya mungkin nggak seperti begini. Nggak seperti begini, nggak 20 feet ya. Jadi selalu ada hikmah. Iya, maksudnya untuk kayak ada pelanggan customer yang komplain soal barangnya. Ada. Jadi kita kasih jaminan gini. Ketika ada komplain dilengkapi dengan video unboxing atau apa, kita jamin kembali 100% barangnya gitu. Ketika ada bintang 1 kah atau apa, biasa kan di Shopee itu kita dikasih bintang 1 barangnya jelek, kita nggak marah sama mereka, justru kita ganti, kita jawab. Gitu ya. Jadi customer juga nanti orang ngeliat, bintang 1 kenapa? Oh karena ini jelek-jelek, tanggung jawab nggak dia? Oh tanggung jawab dia, ganti. Nah itu. Sebenarnya selama ini jualannya online. Offline? Ada juga offline. Offline kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar. Oh, gitu. Jadi gini, bisa dijelasin ke saya? Ini sebentar lagi pembangunan. Nggak apa-apa lagi ini. Dan soal itu suara kita mendem nih, ada suara gitu. Oke, bisa dijelasin ke saya Pak, di mana saja ikan roa sama ikan asap itu dimasukin selain pengiriman ke luar negeri? Biasanya ada permintaan dari kayak rumah-rumah makan atau pengusaha sambal Jakarta. Rumah makan ya banyak ya. Ada juga, tapi lewat ini juga sih kebanyakan kalau saya perhatiin dari hotel-hotel, tapi mereka lebih beli ke online. Nah, hotel online ya. Paling banyak mengirim berapa barang yang online? Online kalau saya biasa kirim Surabaya, ada beli yang udah halus itu dia sampai 100 kilo. Bisa di atas 10 juta. 10 juta? Ya, satu orang beli itu dia pakai kargo. Biasanya jasa kirim kargo. Berarti sekarang udah berapa lama usaha?
Saya usaha sudah mulainya itu ya 2021. 2021. Ya alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, apalagi ya Bapak tahu lah, saya ini kan cuma staf biasa. Ya sudah bisa sekolahin anak saya kuliah 2. Yang pertama udah semester 5 di Universitas Esa Unggul. Nah yang kedua ini baru masuk, kemarin saya kuliahkan dia di Trisakti, ambil S1 Ekonomi Manajemen. Ada berkah. Ada berkahnya. Nah kalau dipikir-pikir orang, wah cuma staf begini. Kalau menurut Pak Taufik, bisnis usaha seperti ini, apa maksud saya, bisnis usaha roa dan ikan asap ini kedepannya bisa eksis terus nggak? Insya Allah bisa. Kita bisa. Karena makanan ya. Makanan. Orang butuh terus. Ya. Pingin makan. Betul. Ada yang bilang ini enak ikan asap gitu. Ada yang bilang enak, ya namanya tergantung penilaian orang itu berbeda-beda. Cuma bagaimana ketika kita jualan itu, ketika ada komplain dengan produk kita harus tanggung jawab sebesar-besarnya. Karena memang itu kepercayaan memang ada di situ. Jadi ketika ada yang komplain, walaupun dia sudah maki-maki kita di komentar atau apa, usahakan ya kita jawab dengan sebaik-baiknya. Jangan kita nggak balas apa, itu akan merugikan kita sendiri. Yang dijual di online itu untuk khusus ikan asap yang dikemas itu? Iya. Kemasan dia? Kemasan. Per berapa gram? Apa? Kita jual per GP, kalau untuk roa kupas, roa halus, ada yang kemasan 250, 500 gram. Oh, saya ngerti. Berarti yang dijual dia bukan yang dijepit itu ya? Ada dijepit juga, tapi kita udah masukin ke dalam plastik. Ada yang kemasan juga? Ya, ada yang udah dihalus, ada yang udah dikupas. Tergantung selera sih. Kalau halus kan istilahnya dia mengikuti, ya kita giling seperti ini, seperti itu. Kalau kupas kan dia bisa apa ya istilahnya, oh dia mau jadikan kupas kasar, giling kasar kah atau giling halus bisa. Oh begitu. Cuma ya itu untuk dari harga. Oke, kita bicara harga nih. Dari harga, kalau dibandingkan dengan ini ya memang kita agak lebih tinggi ya, karena memang kita kena pajak juga. Biasa kan di e-commerce kan kalau nggak salah 11% sampai 12%. Terus kualitasnya juga? Kualitasnya juga memang harus bagus dan harus siap. Saya pernah orang komplain retur barang sampai 1 juta lebih, saya kembalikan 1 juta. Istilahnya ya kalau bisa dibilang kalau dari ini ya rugi, tapi bagi saya nggak rugi lah. Untung saya yang berkurang gitu. Kalau kita bicara rugi ya. Tapi itulah namanya jualan ya seperti begitu. Jualan seperti begitu. Ada naik turunnya juga. Naik turunnya juga. Iya kan. Tapi alhamdulillah ya udah bisa sampai sekolahin anak dengan usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah dari memang yang tadi saya ceritakan itu ya nggak selamanya kita berada di posisi paling bawah atau karir kita. Ya kalau karir mungkin saya mentok ya. Saya 3D sekarang. Saya tahun 2003 terangkat, sekarang masih mentok di 3D. Teman-teman saya satu angkatan ada Pak Sultan Kalupe itu pertama. Udah kepala dinas. Tapi ya itulah men, namanya hidup. Ya namanya hidup ya. Ya udahlah, mungkin saya mentok di sini gitu, nggak masalah itu. Yang penting kita bisa motivasi yang lain. Kalau ada ini masih banyak cara lah untuk, termasuk dengan teman-teman di kantor juga. Nggak selamanya kita bisa di atas, kadang ada di bawah. Itu kalau sampai ke Australia, sampai ke Austria itu online juga? Nggak, biasa kita kirim pakai Just Tips. Oh, Just Tips. Mereka yang ke sini apa gimana Just Tips? Jadi dia sudah arahkan ke jasa kirim ini. Kita tinggal kirim ke orang jasa kirim itu. Ke jasa kirim itu. Oh. Tapi bisa dibilang ya itu mah nggak seberapa sih istilahnya. Mereka paling beli 2 bungkus, 3 bungkus gitu kali. Paling kalau untuk cakalang pupu 3 kilo, kalau roa kadang 10 GP gitu. Ya buat stok mereka di sana tuh. Stok mereka di sana. Di luar negeri. Iya. Biasanya. Tapi dan kebanyakan mungkin orang-orangnya Sulawesi yang di sana kali ya? Iya, kebanyakan orang-orang Manado. Orang-orang Manado yang di sana kebanyakan. Berarti pangsa pasarnya perusahaannya Pak Taufik ini memang benar-benar nyasar ke orang-orang Manado kali ya? Di Manado itu. Karena orang Gorontalo mungkin agak jarang ya di Jakarta beli. Kalau kata orang ya, iya. Saya dengar-dengar ini orang Gorontalo juga yang bicara sih.
Kalau orang Gorontalo bikin sambal rawa 3 ekor saja sudah cukup. Campur dabuda istilahnya apa ini? Sambal. Kalau Manado katanya bisa 1-2 GP dia harus bikin itu. Jadi puluhan gitu. Dan memang sebenarnya ikan roa itu juga ya penampungnya ada 2, dari Gorontalo, ada di Manado. Memang produksi barang itu cuma di 2 daerah itu paling banyak. Kalau produksi sih lebih ke daerah Maluku Utara ya. Oh, Maluku lebih banyak juga? Iya, banyak. Justru ikan asap ya? Ikan asap. Kalau roa di sana ada juga? Ya, ikan roa itu. Di Maluku? Iya, Maluku Utara. Maluku Utara ya? Itu daerah situ. Jadi dibawa ke Manado, pakai kapal-kapal itu yang kayak model Barcelona yang kemarin kebakar itu. Iya. Diangkut pakai kapal itu ke Manado. Jadi pusat pengumpulan ikan itu Manado. Kenapa orang Maluku Utara, kenapa mereka nggak pasarkan sendiri ya? Kenapa harus ke Manado dulu? Karena pangsa pasarnya besar di Manado. Oh, begitu. Ya. Berarti kalau mau dipikir di Manado itu ikan roa berarti ada barang yang dari Maluku dong berarti ya? Ya memang dari sana. Kan di pelabuhan di Pasar Bersih Hati itu kan pelabuhan itu. Ada pelabuhan itu. Itu dari situ. Dari sana ya? Biasanya dari Ternate, Taliabu, dari Seram. Nah, itu saya mikirnya malah orang di Manado yang produksi juga. Kalau Manado, Sulawesi Utara kan terbatas. Paling dia daerah Likupang. Yang produksi sendiri itu. Produksi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan Manado nggak sanggup. Oh iya. Jadi mau nggak mau habis ambil dari luar. Ya. Oh. Kebetulan memang yang pemakan roa itu ya Manado. Kalau yang di Gorontalo dia ngambilnya dari Manado juga. Ada dari Sulawesi Tengah juga. Oh, Sulawesi Tengah ada ya. Tapi bagian ke Banggai sana gitu. Daerah Banggai. Banggai kirim ke Gorontalo. Dia biasa lewat Luwuk Pagimana kan itu. Gorontalo. Kalau Gorontalo kan penghasil kayak Paguyaman, daerah Gorontalo Utara juga ada. Ada penghasil. Sebenarnya ini yang urgent sih kalau menurut saya. Oke, maksudnya urgennya bagaimana Pak? Urgennya gini. Di Gorontalo itu kan saya bicara seperti ini kan waktu kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu saya ke Gorontalo, ada pertemuan dengan UKM di sana. Ada ibu siapa ya itu ya? Oke, kita nggak perlu sebut namanya lah. Ya. Yang penting ketemu dengan ibu yang UKM di sana. Dia bilang barang kita jangan cuma dipajang gitu, dipasarkan gitu. Barang kita itu maksudnya barang Bapak, produknya Bapak. Produknya mereka gitu. Oh, produknya mereka. UKM gitu. mereka. Kan kadang-kadang kan mereka jual, kadang buat karena cuma dipajang di rumah. Di etalase cuma terpasang ini. Kalau ya mereka menunggu defense. Ya, kadang-kadang cuma ada di event atau di pasaran Gorontalo. Ya seperti kita ketahui kan Gorontalo ini kan provinsi yang jumlah penduduknya ya sekitar 1 juta lebih ya. Untuk marketnya mungkin agak kurang gitu loh. Apalagi dari segi penghasilan mungkin perputaran ekonominya juga jauh. Makanya inilah sebenarnya keberadaan Badan Penghubung ini kalau menurut saya ya luar biasa. Luar biasanya sebagai ujung tombak promosi, sebagai jembatan kali. Jembatan ya, terutama kita menghubungkan dengan pihak-pihak ketiga yang mau ngambil barang-barang mereka dan saya sebenarnya sudah ambil contoh dari saya bagaimana saya memasarkan ikan roa dan nggak menutup kemungkinan dengan produk-produk yang lainnya gitu. Oh gitu. Kita bisa bantu. Jadi maksudnya ada dukungan dari Badan Penghubung. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan lah. Iya, harapan ya dari Badan Penghubung untuk bisa menjembatani produk-produk Gorontalo bisa dipasarkan di luar Gorontalo. Karena memang pada dasarnya yang mereka bilang kalau untuk memasarkan di Jakarta atau apa harus ada media istilahnya perantaranya di sini. Oh, kenapa harus begitu ya? Ya karena kalau langsung mereka rawan juga. Mungkin kurang tahu juga. Mungkin ya langsung berhubungan dengan ini agak sulit juga. Bisa jadi. Ya, jadi karena kan kebanyakan UMKM dari Gorontalo itu tidak tahu market di Jakarta tuh seperti apa. Takutnya mereka tiba-tiba dibohongi lah atau apa. Seharusnya Badan Penghubung bisa hadir di situ. Oke. Ini Badan Penghubung yang barang lu apa? Oke, gue bisa pasarin di sini. Nanti kita fasilitasi pihak ketiga. Oke, mungkin begitu kali. Nanti kita share aja berapa persen untuk Badan Penghubung. Hasilan juga kan? Kemungkinan kalau kita sih cuma Badan Penghubung istilahnya sebagai marketingnya lah. Bisa juga karena di Badan Penghubung ini kan ada seksi fasilitasi promosi dan informasi. Tadi Ibu Lani Wantovia itu.
insya Allah ya, mudah-mudahan ke depan kita mulai bertahap, mudah-mudahan ke depan ada apa ya, perubahan yang lebih inilah untuk memasarkan produk-produk. Karena kalau saya pikir jumlah penduduk Jabodetabek ini luar biasa, 30 juta lebih. Iya. Market yang sangat menggiurkan sekali. Dan sebenarnya badan penghubung tidak perlu keluarin anggaran kalau cuma mau jadi jembatan. Oh iya. Nggak perlu, cuma dia tinggal telepon ini, oke ini gue pasarin sini ya, nanti belinya di sini. Paling nggak kita cuma sediain gudang aja untuk menampung itu. Menampung itu kalau kayak gitu ya. Udah gudang aja mah ini. Ya, mudah-mudahan kita ada harapan bisa didengar ya harapannya ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berharap ke depan akan jadi lebih baik. Paling tidak ketika kita bisa bantu pemasaran produk-produk UKM Gorontalo, dia bisa menambah tenaga kerja. Itu yang bisa kami harapkan sebagai mungkin pemerintah, bisa menambah lapangan pekerjaan baru lagi. Kan pasti ya, di saat produknya kejual banyak, otomatis dia meningkat produksinya dan dia butuh karyawan. Dan apa inovasi ke depan untuk produk Bapak tuh apa sih namanya tadi? Apa? Ikan roa. Ya, ikan roa sama ikan asap yang nama produknya. Brandnya Agen Ikan Roa Jakarta. Agen Ikan Roa Jakarta, Agen Ikan Roa Jakarta Bebeng Store. Bebeng Store. Nah, untuk kedepannya, inovasinya mau dibawa kemana nih usaha itu? Untuk ke depan mau dikembangin seperti apa? Ya di peningkatan kualitas juga ya, terutama jumlah penjualan dengan daya ini, terutama ya mungkin ke depan gini, kayak contohnya apa ya, memang orang yang tahu yang rata-rata yang tahu ikan roa itu terbatas sih sebenarnya, paling orang Sulawesi, Ambon apa, memang lebih diperkenalkan lebih spesifik lagi ke masyarakat ya. Ya mungkin dengan podcast ini seperti gini bisa dibantu juga dengan promosi-promosi yang lainnya gitu. Atau mungkin tujuan dari Pak Taufik untuk ke depan dengan produknya Pak Taufik ini ikan asap dan ikan roa, berharap bahwa orang dari luar Gorontalo atau dari luar Sulawesi Utara bisa menyukai makanan ini gitu. Makanan ini. Karena sekarang ini kan makanan ini kan belum terlalu populer. Bisa dibilang. Karena mindsetnya orang Jakarta atau orang Jawa ketika dengar ikan asap atau ikan roa, anggapannya mereka tuh pedas. Iya, pedas. Ya, sementara Pak Taufik kan jualnya nggak ada bumbu, mentah. Nanti diracik sendiri aja. Ada pengalaman lucu juga, saya pernah dimarah-marah sama customer. Oh itu ikannya keras banget gitu loh. Lalu saya sampai menjelaskannya ketawa juga. Ini kan ikan. Memang begitu. Iya, akhirnya saya bilang, Kak, kalau untuk lebih jelasnya, saya mau menjelaskan juga ini, coba kakak lihat di YouTube gitu. Iya. Nah, di deskripsi juga sudah ada, ini diolah seperti gini, harus dihaluskan. Iya, benar. Oh, jadi diarahkan. Mereka nggak tahu ya. Di situ itulah tandanya memang masih banyak yang belum tahu. Belum tahu soal. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu, enak banget ini. Wah, enak banget. Roa ini kan bisa dibilang gimana ya, apalagi intensitas masyarakat Jakarta yang luar biasa padat. Bayangkan subuh dia sudah bangun tidur, baru mandi istilahnya, terus ibadah, langsung berangkat kerja, dia harus sarapan ini. Mungkin dengan sambal roa itu solusinya, istilahnya nasi yang tadi sore dia di pemanas dia pakein sambal sudah. Bisa sarapan simple instan gitu. Kalau memang langsung berangkat ke kantor dengan kondisi perut kenyang. Itu saya kepikiran di Jakarta tuh ada nasi goreng roa gitu. Ada, cuma tapi nggak terlalu banyak. Nah itu rencana itu bisa jadi peluang usaha luar biasa, karena di sini saja daerah-daerah kalau nggak salah cuma bisa dihitung sama jari lah, sedikit sekali. Tapi peminatnya banyak. Ya? Contohnya rumah makan Manado saja ada kedai Maef itu luar biasa. Di mana itu? Dia waktu itu ada di Tamin Mini, sekarang dia ada di Tamin Square. Ada nasi goreng roa juga? Kalau nasi goreng roa dia nggak ada, cuma dia di pisang goreng pakai sambal roa. Oh, sambal roa. Iya. Kalau pisang goreng pakai sambal roa, saya tuh udah mulai ngulik di TikTok, di mana itu udah mulai banyak yang suka. Ya, betul. Pakai sambal pakai roa. Memang aneh sih bagi mereka, tapi sekarang udah mulai banyak yang
Termasuk mulai saya suka. juga dulu bilangnya aneh waktu saya belum tahu. Waktu kenalan sama istri kan, Iya. dia makan pisang goreng pakai sambal. Ih, apaan sih lu makan pisang goreng sama sambal? Pas saya coba, ih kok enak banget gitu. Iya kan, kalau sambal roa itu. Oke lah Pak, kita sudah di penghujung. Kira-kira pesan-pesan buat orang Gorontalo atau anak muda Gorontalo atau para PNS yang pingin buka usaha sendiri, maksudnya side job lah istilahnya, Side job, usaha di luar dari pekerjaan utama. Ya, Kira-kira pesannya seperti apa? Kebetulan ini kan bukan usaha ini, saya juga ada istri yang mengendalikan di rumah ya. Oke. Karena memang job desk saya kan sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Sipil ya. Ya pesan-pesannya untuk ini sebenarnya di Gorontalo itu luar biasa penghasil ikan atau apa yang memang banyak sekali olahan-olahan yang di sana yang bisa dijual ke Jakarta. Cuma tergantung kita gitu, kemauan ada nggak kita mau berinovasi apa. Memang selain inovasi ya rata-rata mereka mungkin juga ada yang sudah berinovasi, yaitu kembali lagi ada nggak yang mendukung di sini di Jakarta karena kendalanya selama ini memang pemasaran gitu. Ya mudah-mudahan ke depan harapan saya juga bisa ada semacam kayak ya dinas perindustrian kecil ya, cabangnya mungkin atau mungkin ya yang sudah ada lah badan penghubung itu. Istilahnya kerjaan itu bukan hanya harus target jadi PNS kah atau apa. Masih banyak kok yang lain yang luar biasa yang bisa kita kerjain. Bisa kita kerjakan. Saya saja kalau orang lihat kondisi seperti gini, saya cuma staff. TKD di angka 2 juta lebih sampai 3 juta. 3 juta mungkin paling mentok. Sering terima paling 2,7 lah istilahnya. Gaji 4 juta lebih. Tapi kalau dipikir anak saya bisa kuliah 2 orang di Jakarta. Karena memang ada usaha itu. Berarti mungkin motivasi lah terhadap mereka untuk bisa jadi seperti Bapak Taufik itu seperti apa gitu. Intinya jangan putus asa lah. Semangat karena di suatu cobaan itu perjuangan hidup itu pasti ada hikmahnya gitu. Nah, kenapa saya bicarakan tadi? Ya, dengan saya ceritakan penghasilan segini, artinya dia lebih menjanjikan memang di usaha gitu, di dagang. Karena ya kembali kita ke agama juga, pintu rezeki itu kan banyaknya dari berdagang gitu. Tinggal kita bagaimana. Iya. Oke. Pintu rezeki itu banyaknya dari berdagang. Kita harus tetap semangat. Kita harus punya niat yang tulus. Maju saja. Kerjakan saja. Urusan nanti bagaimana ke belakang itu urusan nanti. Yang penting kita punya niat. Penting keberanian. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di sini bicara bebas apa adanya. Sampai jumpa di episode berikutnya karena cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Selamat siang. Oke, Pak Taufik. Makasih banyak. Ada.